Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 296. Api balas dendam telah menyala. Ketika Qin Lang memasuki alam mimpi, keluarga Zhong telah memerintahkan bawahan keluarga Zhong untuk mengambil alih hotel, restoran, kafe dan bar yang sebelumnya dikelola oleh keluarga Song. Hanya dalam waktu 2 jam yang singkat, semua kekuasaan di bawah tangan keluarga Song di Yanjing telah diambil alih oleh keluarga Zhong. Satu persatu beritanya telah sampai ke keluarga Song. Bos besar, Hotel Lais telah diambil alih oleh keluarga Zhong. Apalagi mereka juga melukai sobat kita. Bos besar, KTV Manzin telah diambil alih oleh keluarga Zhong. Restoran Juxian Zai telah diambil alih oleh keluarga Zhong. Bos besar, terima kasih atas pengangkat Anda padaku selama beberapa tahun ini. Aku tidak berpendidikan dan tidak bisa hidup tanpa bidang ini. Kedepannya, aku akan bekerja dengan keluarga Zhong, berharap bos besar bisa pengertian atas kesulitanku. Berita pengambil alihan klub hiburan satu persatu telah menyebar ke keluarga Song. Ada banyak dari bawahannya telah memilih keluarga Zhong. Saat ini, Song Zongping merasa dirinya sendiri seperti raja yang telah kehilangan negaranya. Kesepian, kesedihan dan kesunyian adalah gambaran sebenarnya dari suasana hatinya sekarang ketika melihat ayahnya yang sedang duduk di atas sofa tanpa berkata apapun tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura negatif yang kuat. Song Yi duduk di samping. Bahkan tidak berani untuk bergerak. Pada akhirnya, panggilannya sudah selesai. Song Zongping telah berusaha selama 30 tahun dengan keras, tetapi dalam waktu semalam, semuanya telah diambil alih oleh keluarga Zhong. Ini adalah akhir yang paling kejam dari pertarungan kungfu ini. Saat ini, ponselnya berdering lagi. Song Zongping menatap nomor yang ditampilkan di layar dengan kaku. Itu adalah panggilan dari pemimpin geng pemuda Tiongkok, Zhan Wuya. Song Zongping menunjukkan sedikit tawa. Sebelumnya, Zhan Wuya juga pernah memberitahunya bahwa di dunia seni bela diri Tiongkok, keberadaan dari orang yang dia kirim adalah tak terkalahkan, kecuali beberapa orang tua yang segenerasi dengannya. Sekarang, sepertinya ini adalah sebuah lelukon yang besar. Song Zongping ingin menjawab panggilannya dan memarahi Zhan Wuya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Geng pemuda Tiongkok adalah keberadaan yang bisa dia singgungkan. Dia telah lama berhubungan dengan geng pemuda Tiongkok selama bertahun-tahun dan tahu dengan gaya geng pemuda Tiongkok. Jika dia berani memarahi Zhan Wuya hari ini, maka Zhan Wuya kemungkinan besar akan mengirim master dari gengnya untuk membunuhnya dalam waktu 3 hari. Cara kerja geng pemuda Tiongkok begitu kejam. Sebelumnya, ada seorang anggota Kongres AS yang ingin mengajukan proposal ke Kongres Negara tentang perluasan area gedung pusat geng pemuda Tiongkok yang lebih. Saat perjalanan ke gedung Kongres, tenggorokannya telah dipotong oleh orang yang tak dikenal dan tewas di tempat. Sejauh ini, pihak kepolisian AS masih belum menemukan bukti pembunuhan dari geng pemuda Tiongkok. Halo, Ketua Zhan. Song Zongping menekan amarah di dalam hatinya untuk sementara waktu dan menjawab panggilannya dengan hormat. Tuan Song, seharusnya pertarungan kungfu sudah lama sekali berakhir bukan? Apakah kamu terlalu senang karena telah mendapatkan hak kendali dunia bawah tanah Yanjing, sehingga lupa untuk meneleponku? Kata Zhan Wuya dengan sedikit tidak senang. Saat ini, sudah jam 3 sore di California, AS. Zhan Wuya sedang berada di ruang latihan. Setelah berlatih diri, dia selalu ingat bahwa Yang Tian sedang membantu keluarga Song untuk bertarung di Yanjing. Karena begitu adanya keluarga Song di Yanjing di Tiongkok, geng pemuda Tiongkok bisa kembali ke Tiongkok secepat mungkin dan mendapatkan bagian dari pasar Tiongkok yang sangat besar. Tentu saja, mereka juga bisa membalas dendam pada dunia seni bela diri Tiongkok atas insiden pembantaian pendirinya pada 100 tahun yang lalu. Tetapi setelah menunggunya sampai jam 3, menurut perbedaan waktu antara California dan Yanjing, Yanjing sudah jam 2 subuh dan seharusnya pertarungan kungfu itu sudah lama berakhir. Mengapa Song Zongping masih tidak menelepon dirinya sendiri? Apakah dia terlalu senang sampai melupakan dirinya sendiri? Tidak, berharap Ketua Zhan untuk tenang. Song Zongping berkata demikian, lalu berhenti sejenak dan akhirnya memberitahu Zhan Wuya tentang hasil dari pertarungannya. Ketua Zhan, hasil dari pertarungan kungfu ini mungkin saja telah mengecewakan Anda dan aku.
Karena Tuan Yang Tian tidak hanya kalah saja, tetapi dia sudah mati sekarang. Apa? Jawaban dari Song Zongping benar-benar di luar dugaan Zhan Wuya, bagaimana mungkin Yang Tian bisa kalah? Apalagi sudah mati, ada apa ini? Siapa yang dikirim oleh mereka? Tanya Zhan Wuya. Dia pikir bahwa orang yang bisa mengalahkan Yang Tian hanyalah beberapa orang tua yang segenerasi dengannya, tetapi tak terduga beberapa orang tua itu merendahkan status mereka sendiri untuk bertarung. Dia adalah anak muda yang berusia 20 tahun, apalagi dia bertugas sebagai satpam. Di Universitas Yanjing, jawab Song Zongping, 20 tahun. Zhan Wuya terkejut lagi. Dia merasa bahwa Yang Tian bisa menduduki peringkat pertama dalam keterampilan bela diri di antara orang yang berusia 20-25 tahun di seluruh dunia, tetapi malah ada orang yang memiliki keterampilan bela diri yang lebih hebat daripada Yang Tian di Tiongkok. Zhan Wuya menghela nafas dengan getir, apakah sudah muncul master bela diri yang hebat di Tiongkok? Hehe, sungguh menarik, dia malah bisa membunuh Yang Tian, aku malah ingin menemui anak muda itu. Yang Tian bukan dibunuh sampai mati olehnya. Setelah Yang Tian dipukul olehnya sampai tulang kakinya patah, dia merasa bahwa dirinya sendiri tidak akan ada perkembangan lagi dalam keterampilan bela dirinya dan merasa bersalah atas pengangkatan geng pemuda Tiongkok padanya, sehingga dia memukul dahinya sendiri dan langsung tewas di tempat. Song Zongping menjelaskan situasi pada saat itu. Itu adalah gaya Yang Tian. Jika dia telah kembali dan tidak bisa terus bekerja untuk geng pemuda Tiongkok, aku juga akan membunuhnya. Zhan Wuya berkata demikian. Dia juga tahu bahwa Song Zongping sedang menunggu sikapnya. Tuan Song, mohon tunggu dengan sabar. Ketika geng pemuda Tiongkok telah kembali ke Tiongkok, aku pasti akan mendukungmu untuk mendapatkan kembali dunia bawah tanah Yanjing. Ini adalah janjiku padamu. Zhan Wuya pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Ketua Zhan, tidak tahu kapan geng Anda bisa kembali ke Tiongkok, aku menantikan untuk menemui sosok asli Anda. Setelah mendengar janji dari Zhan Wuya, secercah harapan di dalam hatinya Song Zongping telah menyala. Dia berharap geng pemuda Tiongkok bisa segera bertindak dan mendapatkan kembali semua barangnya yang hilang dalam waktu yang paling singkat. Mulai sekarang, aku akan memulai rencanaku untuk kembali ke Tiongkok. Yang sangat dibutuhkan sekarang adalah membiarkan anak muda itu yang menang dalam pertarungan kungfu turun ke alam bawah untuk meminta maaf kepada Yang Tian. Kata Zhan Wuya dengan dingin. Baik, Ketua Zhan, jika Anda membutuhkan bantuan, silakan bicara, aku pasti akan bekerja sama dengan geng pemuda Tiongkok. Kata Song Zongping. Setelah Zhan Wuya menanggapinya, dia langsung menutupi panggilannya. Melalui aula yang luas, Zhan Wuya berjalan masuk ke salah satu ruang tamunya sendiri. Ada sebuah layar besar di dalam ruang tamunya. Zhan Wuya melakukan panggilan video kepada Li Haisa, sebagai penjaga utama geng pemuda Tiongkok. Li Haisa biasanya tidak berada di dalam geng, melainkan berada di satu daerah hutan lebat di California, yang dekat dengan danau dan penuh dengan aura untuk melatih keterampilan bela diri sendiri. Tak lama kemudian, sosok tubuh Li Haisa muncul di layar besar. Dia sedang duduk di tepi danau. Bagian atas tubuhnya terbuka, yang menampakkan otot-ototnya yang kekar. Meskipun tidak seperti pelatih kebugaran, tetapi bukan berarti otot-ototnya semakin besar semakin hebat. Di depan Li Haisa, pelatih kebugaran adalah orang lemah yang tidak bisa lebih lemah lagi. Pemimpin, Anda mencariku, kata Li Haisa. Haisa, aku ingin memberitahumu kabar buruk. Lakukanlah persiapanmu secara mental, Zhan Wuya berkata demikian, lalu dia berhenti sejenak dan lanjut berkata, Yang Tian sudah kalah dalam pertarungan kungfu Tiongkok. Dia merasa malu untuk bertemu denganmu dan aku lagi, sehingga dia bunuh diri di tempat. Setelah Li Haisa mendengar kabar itu, seluruh tubuhnya tercengang. Ketika Yang Tian masih bayi, dia telah bersamanya. Dia yang membesarkan Yang Tian sampai dewasa dan telah menganggap Yang Tian sebagai anak kandungnya sendiri. Sekarang, putranya sudah meninggal. Li Haisa tidak berani percaya bahwa ini adalah kenyataan. Rasa kesedihan, kehilangan, ketidakberdayaan dan kehampaan yang setebal minuman keras beriak di seluruh tubuhnya. Haisa, apakah kamu baik-baik saja? Ketika Zhan Wuya melihat Li Haisa yang tercengang dan sedikit gemetar di layar lebar, saat seseorang berada dalam kesedihan yang luar biasa, tidak berbicara jauh lebih bahaya daripada mengomelnya.
kemudian Zhan Wuya berkata, Yang Tian itu bagus. Dia tidak ingin pemuda Tiongkok kehilangan muka, sehingga dia memilih untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Tidak ada orang yang bisa mencemoohnya. Kamu harus bangga karena punya murid yang seperti itu. Li Haisa memejamkan matanya dan air mata mengalir keluar dari kedua matanya tanpa suara. Tidak ada gunanya untuk mengatakannya lagi sekarang, karena putranya sudah tidak bisa kembali hidup lagi. Pemimpin, siapakah lawan dari Yang Tian? Li Haisa membuka matanya yang berkaca-kaca. Matanya penuh dengan garis merah dan suaranya seperti es yang mencair, dingin dan tak bernyawa. Dia adalah seorang satpam di Yanjing. Aku akan mengirimkan informasinya yang terlengkap padamu besok, kata Zhan Wuya. Terima kasih, pemimpin, orang itu telah membunuh murid kesayanganku dan aku ingin dia membayar hutang darahnya. Li Haisa telah memutuskan untuk membalas dendam untuk putranya sendiri. Tentu saja, satpam itu sekarang adalah musuh pertama yang harus diselesaikan oleh geng pemuda Tiongkok. Jika dia bisa mengalahkan Yang Tian, maka itu berarti bahwa masa depannya tak terbatas. Geng pemuda Tiongkokku ingin kembali ke Tiongkok, bagaimana mungkin kita membiarkan anak muda itu berkembang? Zhan Wuya berkata demikian. Ketika dia sedang menelepon Song Zongping, Zhan Wuya telah berpikir bahwa orang itu tidak bisa ditinggal. Jika memberinya ruang untuk berkembang lagi, maka dia akan menjadi halangan besar bagi geng pemuda Tiongkok untuk kembali ke Tiongkok. Aku akan berangkat besok dan membunuh anak itu sekaligus dalam satu gerakan. Mata Li Haisa yang merah mengungkapkan rasa benci yang mendalam, keinginannya yang paling mendesak sekarang adalah membunuh satpam itu segera sebagai balas dendam untuk Yang Tian. Jangan, Zhan Wuya segera menolak Li Haisa, ketika melihat tatapan Li Haisa yang membingungkan. Zhan Wuya berkata, pertarungan kungfu mungkin saja bisa mati, jika kita mencari satpam itu untuk membantu Yang Tian balas dendam. Itu tidak sesuai dengan aturan dunia seni bela diri dan akan dikritik oleh dunia seni bela diri di seluruh dunia dan juga akan menjadi lelucon di dunia seni bela diri. Bahwa geng pemuda Tiongkok kita tidak mampu untuk kalah, orang-orang di dunia seni bela diri harus mematuhi aturan dunia seni bela diri, bahkan geng pemuda Tiongkok masih ada bagian di dunia seni bela diri seluruh dunia, mereka tidak bisa menghancurkan nama mereka sendiri. Kalau begitu apakah dendam muridku tidak bisa dibalas lagi? Tanya Li Haisa sambil menangis, tentu saja bukan. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa satpam itu harus mati, jika tidak, dia akan menjadi halangan besar bagi kita yang ingin kembali ke Tiongkok. Biarkan pengaruh pertarungan kungfu ini mereda selama beberapa hari, kemudian kita bisa berjuang dengan bebas. Bukannya mudah bagi kita yang mencari alasan untuk membunuh satpam itu. Zhan Wuya menyeringai dan berkata, selama beberapa waktu ini, kamu harus memperkuat keterampilan bela dirimu. Beberapa hari kemudian, aku akan membiarkanmu pergi ke Tiongkok untuk membantu Yang Tian balas dendam. Kamu jangan meremehkannya, karena aku berpikir bahwa Yang Tian mungkin saja ceroboh kali ini, sehingga bisa kalah di tangannya. Baik, aku akan menunggu kabar dari pemimpin. Li Haisa hanya bisa menahan kesedihannya untuk sementara waktu dan melatih kembali dirinya sendiri. Ketika dia tiba di Tiongkok, itu akan menjadi hari meninggalnya satpam yang membunuh muridnya itu. Bab 297. Kesulitan yang datang mendadak. Keesokan harinya, sinar matahari pagi yang pertama menyinari tanah Linan. Kota yang berusia 1000 tahun ini masih berkembang dengan pesat. Di rumah keluarga Yu, keluarga teratas pertama di Linan masih begitu sepi dan damai seperti biasanya. Selama beberapa waktu ini, Yu Zihe telah menghilangkan dampak dari insiden penembakan di acara pernikahan Yu Ming pada hari itu melalui berbagai jenis cara. Keluarga Yu telah memasuki jalur perkembangan yang normal lagi, sejak pernikahan Qin Lang dan Zong Yu di rumah tua keluarga Long. Qin Lang menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghentikan Fu Kai membunuh orang. Dia juga telah melepaskan ikatan di hatinya tentang Qin Lang yang merebut pengantinnya pergi. Qin Lang adalah putra pertama dari keluarga Qin yang tersembunyi, sedangkan Zong Yu adalah cucu pertama dari keluarga Zong di Yanjing. Mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Yu Ming hanya memiliki rasa kagum dan hormat yang mendalam terhadap Qin Lang sekarang. Setelah Yu Zihe selesai sarapan dan mengemasi pakaiannya, dia berjalan keluar dari rumah keluarga Yu bersama Yu Ming. Setelah Yu Ming kembali dari luar negeri, dia selalu sibuk dengan urusan pernikahannya. Setelah pernikahannya gagal sekarang,
sudah saatnya baginya untuk melakukan hal yang serius. Yu Zihe ingin membiarkan Yu Ming memasuki bisnis keluarganya secara resmi di grup Huaxi hari ini, mulai dari manajer departemen, kemudian naik ke atas selangkah demi selangkah. Setelah Yu Ming benar-benar telah memahami berbagai bisnis dari grup dan membangun kepercayaan di dalam grup, dia baru bisa sepenuhnya menyerahkan grup Huaxi kepada Yu Ming untuk mengurusnya. Saat itu, seorang pekerja teladan seperti dia yang telah bekerja untuk grup Huaxi selama seumur hidup sudah bisa pensiun. Dia bisa berkeliling dunia dan berpartisipasi dalam kejuaraan mahjong dunia, lalu pergi ke daerah termiskin di Afrika untuk beramal dan melakukan apapun yang dia inginkan. Ketika berpikir tentang kehidupan yang indah itu, Yu Zihe merasa sangat nyaman. Yang diutamakan saat ini adalah melatih putranya sampai dia berhasil untuk mengambil alih grup Huaxi. Ingat, meskipun kamu adalah anakku, tetapi ada banyak orang lainnya di dalam grup telah mengikutiku untuk bekerja selama lebih dari 30 tahun. Kamu harus punya rasa hormat pada mereka. Petik 2. Di dalam mobil, Yu Zihe masih menjelaskannya kepada Yu Ming dengan susah payah. Yu Ming juga mendengarkannya dengan rendah hati. Grup Huaxi adalah sebuah grup yang besar dan juga termasuk perusahaan yang terkenal di Provinsi Zhejiang, bahkan di seluruh negeri. Jika ingin mengambil alih barang raksasa yang seperti itu, Yu Ming juga masih merasa tekanan yang besar. Mobil perlahan melaju menuju depan gedung pusat grup Huaxi. Yu Zihe dan Yu Ming turun dari mobil. Saat perjalanan dari lantai bawah menuju ruang rapat, semua karyawan yang melihat mereka berhenti untuk menyapa dan memberi hormat pada mereka. Di dalam ruang rapat, semua tulang punggung dari grup telah menunggu mereka di meja rapat. Begitu Yu Zihe dan Yu Ming masuk, semua pemimpin berdiri, tersenyum dan memberi hormat kepada Yu Zihe dan Yu Ming. Halo, Presiden. Halo, Tuan Muda Yu. Oke, semuanya duduk, kata Yu Zihe dengan ramah. Setelah dia duduk di kursi utama, para pemimpin lainnya juga duduk, tetapi hanya Yu Ming yang masih berdiri. Hari ini tidak ada hal yang begitu istimewa untuk meminta kalian datang. Aku hanya ingin memberitahu kalian semua bahwa putraku, Yu Ming akan secara resmi memasuki pekerjaan internal grup mulai hari ini. Dia akan menduduki posisi sebagai wakil manajer Departemen Pemasaran untuk sementara waktu. Manajer Zhang, silakan. Bawa dia. Baik, Tuan Muda Yu tampaknya pintar. Dan saya pikir bahwa Tuan Muda Yu sudah bisa bekerja sendiri setelah beberapa bulan. Manajer Zhang berdiri dan menanggapinya sambil menyanjungnya. Sudahlah. Yu Zihe disanjung sampai merasa sangat nyaman, kemudian dia menatap para pemimpin di sekelilingnya dan berkata, kalian laporlah secara terpisah, kemajuan apa yang telah dibuat oleh masing-masing perusahaan dalam waktu sebulan ini. Setelah itu, Yu Zihe menatap Yu Ming dan berbisik, dengarlah baik-baik. Dia sebenarnya ingin memberi Yu Ming kesempatan untuk memahami grupnya. Aku dulu, perusahaan konstruksi Huaxi saat ini telah menerima proyek pembangunan jalan lingkar kota Suzhou, dengan total investasi 130 juta yuan. Kata penanggung jawab dari perusahaan konstruksi Huaxi, ada banyak anak perusahaan di bawah naungan grup Huaxi, seperti konstruksi, perawatan medis, olahraga dan kebugaran, pendidikan dan pelatihan, perjalanan ke luar negeri dan lainnya. Rumah sakit Huaxi telah mengumpulkan pendapatan sebesar 8,73 juta yuan di bulan lalu, yang telah tumbuh selama 15 bulan berturut-turut. Saat ini, rumah sakit kita termasuk rumah sakit swasta yang paling menguntung di Linan, yang telah melewati rumah sakit umum. Perusahaan farmasi pusat Huaxi baru saja menandatangani kontrak pembelian obat dan peralatan medis senilai 30 juta yuan dengan keempat rumah sakit umum di Provinsi Anhui. Saat ini, kita masih sedang bernegosiasi dengan beberapa rumah sakit di Shanghai dan Provinsi Jiangsu. Persentase kemungkinan akan mencapai kerjasama sangat tinggi. Para penanggung jawab membicarakan tentang kinerja perusahaan mereka secara bergantian. Kedengarannya sangat mengejutkan, tidak heran bahwa keluarga Yu adalah keluarga teratas pertama di Linan, karena kekuatannya benar-benar tidak sebanding dengan orang biasa. Yu Ming yang berdiri di samping Yu Zihe secara kasar memperkirakannya dalam pikirannya, bahwa jumlah yang baru saja dikatakan oleh para penanggung jawab ini mencapai angka lebih dari 2 miliar yuan. Ini hanyalah kinerja grup Huaxi dalam beberapa waktu terakhir. Jika ingin menghitung kinerja tahunan, angkanya telah mencapai puluhan miliar yuan. Dulunya, Yu Ming hanya tahu bahwa keluarganya sendiri punya uang, tetapi dia
Tidak tahu berapa banyak uang. Sekarang dia sudah tahu bahwa grup keluarganya adalah grup raksasa yang memiliki pendapatan lebih dari 2 miliar yuan dalam waktu beberapa bulan. Setelah semua penanggung jawab selesai melapor, Yu Zihe menatap Yu Mingge dan berbisik, "Kamu harus belajar dengan niat, mengerti?" "Mengerti, ayah, Anda tenang saja," kata Yu Ming. Apakah ini adalah bisnis yang bernilai miliaran yuan? Jika dia tidak belajar dengan giat dan membiarkan keluarganya jatuh, maka dia akan menjadi orang yang berdosa dalam keluarganya. Bagus. Yu Zihe mengangguk. Kemudian dia menatap yang lainnya dan hendak ingin membubarkan rapat. Ponsel dari penanggung jawab perusahaan farmasi pusat Huaxi telah bergetar 3 kali sebelumnya. Itu adalah panggilan dari sekretarisnya, tetapi dia menolak panggilannya karena dia sedang rapat. Sekretarisnya baru saja mengirim sebuah pesan ke ponselnya. Setelah penanggung jawab itu membacanya, dia terkejut dan tiba-tiba merasakan sangat urgensi. Presiden. Sekarang penanggung jawab ini merasa bahwa harus melaporkannya kepada presiden. Dia terlihat sangat panik di wajahnya. "Ada apa kamu yang begitu panik?" kata Yu Zihe dengan tidak senang. "Sekretarisku baru saja memberitahuku melalui pesan, bahwa rumah sakit di Shanghai dan Provinsi Jiangsu telah berhenti untuk bernegosiasi dengan kita. Keempat rumah sakit di Provinsi Anhui yang telah mencapai kesepakatan dengan kita sebelumnya juga melanggar kontrak secara bersamaan dan berhenti untuk menerima peralatan medis kita lagi." "Apa?" Yu Zihe juga terkejut setelah mendengarnya. Dia secara samar-samar merasa bahwa ada yang salah dengan hal ini. Dia berkata kepada penanggung jawab itu, "Hubungi orang itu sekarang dan cari cara untuk menjaga hubungan kerja sama ini dengannya." "Baik." Penanggung jawab dari perusahaan farmasi segera menjawabnya dan segera menelepon sekretarisnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, di dalam ruang rapat, terdengar suara beberapa ponsel yang bergetar. Penanggung jawab dari anak perusahaan Huaxi lainnya juga menerima panggilan dari sekretaris dan asistennya. "Tidak apa-apa, jawablah," kata Yu Zihe. Firasat buruknya semakin kuat. Semua penanggung jawab menjawab panggilannya. Setelah mendengar kabar yang dilaporkan oleh sekretaris dan asisten mereka di dalam panggilan, satu persatu dari mereka menjadi sangat cemas, karena tidak ada satupun kabar baik yang dilaporkan oleh sekretaris mereka dan itu adalah masalah yang sangat sulit. Sulitnya sampai semua penanggung jawab tidak bisa menanggungnya. Mereka segera melaporkannya kepada Yu Zihe tentang masalah yang dihadapi oleh perusahaan mereka. "Presiden, mengenai proyek pembangunan jalan lingkar kota Suzhou, pihak pemerintah kota Suzhou telah menyelidiki bahwa kita terlibat dalam kasus penyuapan saat proses penawaran, sehingga mereka meminta perusahaan konstruksi Huaxi kita berhenti untuk bergabung untuk sementara waktu. Setelah selesai diselidiki, mereka baru bisa membiarkan kita untuk kembali bergabung lagi." Ini jelas sedang menyulitkan kami. Mengapa mereka tidak menyelidiki perusahaan lainnya dan malah berkata bahwa perusahaan kita yang bermasalah? Setelah selesai diselidiki, jalan sudah dibangun dan untung apa yang bisa kita dapatkan? Rumah sakit Huaxi digerebek oleh Biro Kesehatan, lalu berkata bahwa kondisi sanitasi rumah sakit kita tidak memenuhi standar, kualifikasi karyawan tidak memenuhi peraturan dan lainnya. Mereka tidak hanya mendenda kita sebesar 1 juta yuan, tetapi juga meminta kita untuk tutup dan perbaikan. Saat ini, rumah sakit kita telah mengalami masalah kepercayaan yang sangat serius dan semua pasien sedang meminta pengembalian uang. Klub kebugaran Huaxi telah disita oleh Biro Olahraga. Anggota kita sedang meminta pengembalian uang. Perusahaan dan sekolah yang bekerja sama dengan kita juga telah menghentikan hubungan kerja sama dengan kita dan meminta penalti pada kita. Bintang film Su Zichang meminta untuk mengakhiri kontrak dengan kita. Supermodel BB juga ingin mengakhiri kontrak dengan kita. Di dalam ruang rapat, hampir semua anak perusahaan telah mengalami masalah yang sama, apalagi setiap masalahnya bisa menyebabkan kerugian serius terhadap anak perusahaannya. Semua penanggung jawab di dalam ruang rapat merasa gelisah dan bingung, mengapa semua perusahaan mengalami masalah pada saat yang bersamaan. "Ayah, ada apa ini?" Yu Ming telah panik. "Ini juga terlalu aneh bukan?" Dia merasa bahwa perusahaan tiba-tiba berubah menjadi sangat berbahaya, lalu menatap ayahnya dan berkata, "Sepertinya ada orang yang ingin menentang keluarga Yu kita secara disengaja bukan?" Yu Zihe terdiam.
Dia mengerutkan kening dan segera mencari jawaban untuk semua masalah ini di dalam pikirannya. Siapakah dia? Siapakah yang melawan keluarga Yu? Namun, Yu Zihe sama sekali tidak bisa memikirkannya. Dia berpikir bahwa dirinya sendiri cukup baik saat berurusan dengan orang. Siapa yang telah dia singgungkan dan siapa yang memiliki kemampuan yang begitu hebat untuk meluncurkan pukulan dahsyat ke hampir semua anak perusahaannya pada saat yang bersamaan. Kembalilah dulu untuk menangani masalah perusahaan kalian masing-masing. Keluarkan kemampuan kalian dan utamakan kepentingan Huaxi. Jika ada perkembangan yang terbaru, kalian harus lapor padaku, kata Yu Zihe kepada semua penanggung jawab dari berbagai anak perusahaan di tempat. Baik, jawab semua penanggung jawab. Mereka mengerutkan kening dan berjalan keluar dari ruang rapat dengan tergesa-gesa. Di antara banyak orang, hanya ada satu orang yang diam-diam melirik Yu Zihe sambil menunjukkan seringai yang tak terlihat saat berjalan keluar dari ruang rapat. Dia adalah Ma Furui, yang merupakan orang lama yang mengikuti Yu Zihe pada 30 tahun yang lalu, namun, dia memiliki banyak ketidakpuasan terhadap Yu Zihe di dalam hatinya, karena mereka berdua jelas menyumbang jumlah yang sama, tetapi karena Yu Zihe mengeluarkan uang 100.000 yuan, itu menyebabkan Yu Zihe menjadi orang terkaya di Linan sekarang, sedangkan dia masih bekerja dengan Yu Zihe. Beberapa hari yang lalu, Cao Ning dari keluarga Cao membuat janji di kafe dengannya. Tujuannya adalah menangkap mentalnya dan sekaligus menghasutnya. Sekarang, Ma Furui telah menjadi orang dari keluarga Cao. Dia akan memainkan peran penting untuk menghancurkan keluarga Yu di saat masa kritis. Ma Furui telah berjalan keluar dari gedung pusat grup Huaxi. Mobilnya dikendarai oleh sopirnya dan menuju villa keluarga Cao. Ma Furui berjalan masuk ke dalam villa, di bawah pimpinan dari pelayan keluarga Cao. Ketika dia hampir tiba di depan kamar Cao Ning, terdengar suara erangan yang ambigu di telinga Ma Furui. Ketika dia mendorong pintu kamar Cao Ning, itu bahkan membuat matanya terbuka lebar dan suara, "Wah," tanpa sadar terdengar dari mulutnya. Bab 298. Persahabatan sesungguhnya. Ketika jatuh dalam keterpurukan. Di dalam kamar, Cao Ning sedang melatih kedua wanita cantik berambut pirang di atas ranjang putih yang besar. Sejak merasakan rasa yang luar biasa dari wanita cantik dari Rusia di Pulau Tian, Cao Ning telah jatuh cinta dengan perasaan ini. Qin Yuan juga tahu bahwa dia termasuk jenis orang yang mesum, sehingga setelah kembali ke Linan, dia segera mencarikan dua orang juara kontes kecantikan dari Rusia dan meminta mereka menemani Cao Ning selama sebulan. Jika ingin memelihara seekor anjing, tidak bisa hanya memintanya untuk menggigit musuhmu, tetapi juga harus memberinya tulang untuk makan. Dengan cara ini, dia baru bisa bekerja keras untukmu. Setelah melihat adegan yang menyegarkan itu, mata Ma Furui langsung menonjol dan air liurnya juga mengalir keluar. "Dua kekasihku, tunggulah suamimu di dalam selimut, teman lamaku sudah datang, suamimu akan datang menyayangi kalian lagi nantinya." Setelah Cao Ning selesai berbicara, kedua wanita cantik berambut pirang itu masuk ke dalam selimut. Cao Ning segera mengenakan celana panjangnya dan turun dari ranjang. "Paman Ma, kamu sudah datang, sepertinya hari ini kamu punya kabar baik untuk memberitahuku, bukan?" kata Cao Ning sambil tersenyum. Bagian atas tubuhnya masih telanjang dan berkeringat. "Kemarin, di dalam panggilan, Tuan Muda Qin Yuan telah memberitahunya bahwa hari ini dia akan bertindak pada keluarga Yu. Oleh karena itu, Cao Ning menebak bahwa Ma Furui pasti membawa kabar baik hari ini. Kehidupan Tuan Muda Cao benar-benar membuat orang iri, Ma Furui berkata sambil tersenyum. "Tuan Muda Cao dapat meramalkan bahwa aku telah membawa kabar baik hari ini. Pastinya Tuan Muda Cao yang membuat masalah untuk keluarga Yu, bukan? Katakanlah, bagaimana kondisi keluarga Yu?" tanya Cao Ning. Pagi hari ini, semua penanggung jawab dari anak perusahaan di bawah naungan keluarga Yu telah menerima panggilan pada saat yang bersamaan. Setiap anak perusahaan telah mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, Yu Zihe telah meminta semua penanggung jawab kembali ke perusahaan masing-masing untuk menangani masalah. Sebelum pergi, aku melihat Yu Zihe yang sedang duduk di atas kursi, sambil mengerutkan kening dan tidak bisa melakukan apapun. "Aku merasa sangat bahagia," kata Ma Furui. "Kamu adalah orang lama dari grup Huaxi, menurutmu berapa besar kerugian keluarga Yu hari ini?" tanya Cao Ning. "Sejauh kerugian yang kudengar di dalam ruang rapat,
angkanya hampir mencapai 2 miliar yuan, apalagi diikuti dengan para bintang yang putus kontrak, yang membuat kerugiannya semakin parah. Aku bisa mengatakannya padamu dengan pasti, bahwa keluarga Yu telah mengalami krisis terbesar dalam sejarah mereka. Jika keluarga Yu tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya, keluarga Yu akan jatuh bangkrut jika situasinya terus berlanjut. Sungguh, setelah mendengar kata Mafurui, Cao Ning merasa terkejut dan senang. Tuan Muda Qin Yuan benar-benar menggunakan metode yang kejam. Hanya dalam waktu sepanjang pagi, dia telah membuat kerusakan fatal terhadap keluarga Yu. Ini juga berarti bahwa hari ketika keluarga Cao mereka menggantikan keluarga Yu untuk menjadi keluarga teratas pertama di Linan semakin dekat. Tuan Muda Cao, pendukung yang Anda cari itu benar-benar luar biasa. Aku sama sekali tidak bisa memikirkannya keluarga mana yang begitu hebat di Tiongkok. Mafurui secara alami telah berpikir bahwa sangat mustahil bagi Cao Ning untuk melakukan semuanya ini. Pastinya ada bos yang lebih besar di belakang Cao Ning. Apa yang harus kulakukan untuk kedepannya? Bisakah kita terus menekan keluarga Yu? Tentu saja, aku sudah bilang bahwa keluarga Caoku akan segera menjadi keluarga teratas pertama di Linan, sedangkan keluarga Yu akan berubah menjadi tidak punya apa-apa. Cao Ning berkata, sekarang kamu sudah bisa pergi membujuk orang-orang lainnya dari keluarga Yu untuk mengundurkan diri. Aku rasa bahwa dalam waktu 2 hari ini, majikanku itu akan meluncurkan serangan terakhir terhadap keluarga Yu. Ketika ada perintah yang baru, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Oke, kalau begitu aku akan mengikuti pengaturan dari Tuan Muda Cao. Setelah itu, Mafurui meninggalkan Villa Cao Ning. Hari itu, masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh anak perusahaan di bawah naungan grup Huaxi tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Malah seiring berjalannya waktu, situasinya menjadi semakin parah. Yu Zihe secara pribadi menelepon beberapa bos yang telah menghentikan hubungan kerja sama dengan mereka. Dia pertama kali membuat konsesi, tetapi pihak lain menolak untuk terus bekerja sama dengan grup Huaxi. Yu Zihe bertanya kepada mereka alasan untuk menghentikan hubungan kerja sama mereka. Ini adalah sesuatu hal yang bisa dipahami oleh Yu Zihe, karena menghentikan hubungan kerja sama tidak akan menguntungkan kedua belah pihak, kecuali jika satu pihak lainnya telah menemukan rekan kerja sama yang lebih kuat. Balasan yang diberikan oleh pihak lainnya padanya sama, bahwa perusahaan yang lebih kuat telah menemukan mereka dan meminta mereka untuk menghentikan hubungan kerja sama dengan grup Huaxi. Perusahaan itu akan membantu mereka untuk membayar penalti. Jika mereka tidak mematuhinya dan terus bekerja sama dengan grup Huaxi, maka itu akan menjadi target serangan bisnis mereka. Ketika menghadapi tekanan yang berat ini, beberapa rekan kerja sama dari grup Huaxi hanya bisa memilih untuk menghentikan hubungan kerja sama dengan grup Huaxi. Yu Zihe telah menyelidiki beberapa orang dari mereka dan menemukan bahwa orang yang mengancamnya bukanlah orang yang sama. Ini juga bisa dikatakan bahwa di balik perusahaan yang mengancam rekan kerja sama grup Huaxi ini, ada sosok tokoh yang lebih kuat lagi untuk memanipulasi semua orang dalam situasi tersebut. Yu Zihe merasa sedikit putus asa. Dia merasa bahwa sangat sulit bagi keluarga Yu-nya untuk bertahan dari bencana ini. Yu Zihe duduk di kursi dalam ruangan kantornya dan ponsel di tangannya tergelincir ke tanah. Saat ini, dia yang sudah lama mendominasi di dunia bisnis merasa lelah. Ayah, ada apa dengan Anda? Tanya Yu Ming. Dia selalu duduk di dalam ruangan kantor untuk menemani ayahnya. Dia hanya tahu sedikit tentang urusan bisnis, tetapi dia percaya pada ayahnya. Hanya saja dia tercengang saat melihat kinerja dari ayahnya sekarang. Saat ini, semua anak perusahaan grup kita sedang mengalami kendala dan jumlah kerugiannya sekitar 2 miliar yuan. Bisnis grup sudah benar-benar dihentikan, setidaknya dalam waktu setengah bulan tidak akan membaik. Kamu jangan meremehkan waktu setengah bulan ini, karena itu akan membuat kita rugi lebih dari 1 miliar yuan. Pada saat yang bersamaan, mungkin saja ada sejumlah besar karyawan yang mengundurkan diri dari grup kita dan mungkin saja sangat sulit bagi grup Huaxi untuk melewati setengah bulan ini, kata Yu Zihe dengan sedih. Ayah, mereka yang melanggar kontrak, bukan kita, seharusnya mereka yang membayar penaltinya kepada kita, kata Yu Ming. Bodoh. Bahkan jika mereka yang melanggar kontrak, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menunggu biaya penaltinya sampai di tangan kita. Dalam beberapa waktu ini,
grup Huaxi kita mungkin saja sudah tidak bisa menahannya lagi. Yu Zihe menatap Yuming dengan rasa sedih dan tak berdaya. Ayah, tidak akan, grup Huaxi tidak akan jatuh. Anda adalah pencipta keajaiban dari dunia bisnis Linan dan Anda pasti punya cara untuk mengatasinya. Ketika melihat ayahnya telah kehilangan kepercayaan dirinya, Yuming merasa bahwa dirinya sendiri harus menyemangati ayahnya. Keluarga Yu kita juga memiliki kekayaan sebanyak puluhan miliar yuan bukan? Kali ini, kita hanya kehilangan beberapa miliar yuan, keluarkanlah uang itu untuk melewati kesulitan ini dulu. Meskipun Yu Zihe tidak memberitahu Yuming tentang berapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh keluarga mereka, tetapi Yuming telah melihat laporan tentang keluarga mereka di internet, bahwa aset keluarga mereka setidaknya lebih dari 30 miliar yuan. Jika mengeluarkan uang beberapa miliar yuan dulu, bukannya itu sudah bisa melewati krisis ini dengan sempurna. Setelah mendengar kata-kata Yuming, Yu Zihe menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Yuming masih bisa mengucapkan kata-kata yang begitu naif itu sekarang. Anakku, meskipun aset keluarga kita sekitar puluhan miliar yuan, tetapi kebanyakan itu adalah aset tetap, seperti rumah, mobil dan nilai pasar dari berbagai perusahaan. Semuanya itu tidak bisa segera direalisasikan. Yang kita butuh sekarang adalah dana lancar, mengerti? Dana lancar. Yuming sepertinya telah disiram air dingin, kemudian dia bertanya kepada ayahnya, berapa banyak uang yang kita butuh untuk melewati krisis ini? Saat ini, dana yang bisa kugunakan hanya ada 500 juta yuan, tetapi jika ingin melewati krisis ini, setidaknya butuh dana sebesar 2,5 miliar yuan, kata Yu Zihe. Sambil memperkirakannya, 2,5 miliar yuan. Yuming duduk di tanah. Meskipun dia adalah tuan muda yang sudah terbiasa untuk melihat dunia besar tetapi dia juga merasa bahwa terlalu sulit untuk mengumpulkan uang 2,5 miliar yuan. Itu, namun, seberapa sulitnya untuk mengumpulkan uangnya, dia tetap harus mencobanya. Jika tidak, grup Huaxi yang telah dikelola oleh ayahnya dengan susah payah selama puluhan tahun akan jatuh. Ayah, Anda tenang saja, kita akan mendapatkan uang 2,5 miliar yuan ini. Kamu pikirkan caranya dan aku juga memikirkan caranya. Kita tidak bisa membiarkan grup Huaxi jatuh. Yuming berdiri, lalu menatap ayahnya dan berkata demikian. Dia tampaknya penuh energi dalam waktu sekejap. Anakku, kamu. Yu Zihe tahu bahwa tidak peduli seberapa kerasnya dia sekarang, juga tidak mungkin untuk mengumpulkan uang 2,5 miliar yuan. Ayah, percayalah, aku tidak akan membiarkan grup Huaxi jatuh. Aku akan pergi untuk mengumpulkan uangnya. Sekarang, kata Yuming dengan mata berbinar. Setelah itu, Yuming berlari keluar dari ruangan kantor. Yuming berlari ke rumah Presiden Bank Tiongkok cabang pembantu Linan untuk mengajukan pinjaman darinya. Apa yang terjadi pada grup Huaxi milik keluarga Yu ini telah menimbulkan banyak pengaruh di kalangan warga Linan pada siang hari ini, apalagi Presiden Bank. Saat ini, jika pihak bank meminjamkan uang kepada keluarga Yu, maka risiko pemulihan dananya sangat tinggi, apalagi dia pasti akan dikritik habis-habisan oleh atasan dan pimpinannya. Sebagai orang yang berpengalaman di industri perbankan, mustahil bagi presiden untuk membuat kesalahan yang begitu rendah seperti itu. Tidak peduli bagaimana Yuming memohon dan menjaminnya, Presiden Bank tidak akan meminjamkan uang kepada keluarga Yu. Yuming telah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam di rumah Presiden Bank, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan sepeser uang pun. Yuming juga menelepon teman-teman sekelasnya yang sedang kuliah di Inggris. Setiap orang di dalam kelasnya adalah generasi kedua kaya dari berbagai negara seperti dirinya sendiri. Yuming merasa bahwa dia bisa meminjam banyak uang dari mereka, tetapi lucunya adalah orang luar negeri jauh lebih realistis daripada orang dalam negeri. Ketika mereka mendengar bahwa keluarga Yuming sedang mengalami kesulitan yang sangat besar, bahkan ada kemungkinan besar untuk jatuh bangkrut, masing-masing dari mereka mengaktifkan mode berpura-pura dan berkata bahwa situasi mereka sendiri jauh lebih buruk daripada keluarga Yuming. Yuming telah menelepon lebih dari 20 teman sekelasnya, tetapi hasilnya hanya ada 2 orang yang bersedia untuk membantunya. Kedua orang generasi kaya kedua ini hanya meminjamkan uang 500.000 dolar AS kepada Yuming. Bagi keluarga Yu yang membutuhkan uang 2,5 miliar yuan saat ini, jumlah uang ini hampir sama dengan tidak ada. Sial.
Setelah Yuming menelepon satu teman sekelasnya yang paling terakhir, dia melemparkan ponselnya ke tanah dengan marah dan berkata dengan tidak senang. Ketika aku sedang kuliah di kelas internasional, bagaimana kalian berkata padaku, kita adalah teman yang selalu hadir di suka dan duka, mari kita berbisnis menghasilkan uang bersama, Yuming. Setelah kamu datang ke negaraku, aku akan menyambutmu seperti tamu negara, pembohong, semuanya adalah pembohong. Ketika memikirkan apa yang mereka katakan pada dirinya sendiri saat itu, Yuming merasa mual dan munafik. Yuming sangat marah sampai penyakit bronkitisnya hampir kambuh dan butuh waktu yang lama baginya untuk bisa bernafas dengan lancar. Dia mengambil ponsel di tanah. Layar ponselnya telah rusak dan retak. Yuming membuka WeChat dan sekarang dia masih punya satu harapan yang paling terakhir, yaitu sekelompok teman generasi kedua kaya di Linan. Yuming mengklik grup generasi kedua kaya Linan dan menemukan bahwa ada banyak pesan yang telah dikirim di dalamnya, apalagi banyak orang yang tak dia. Tuan Muda Yu, apa yang terjadi ini? Aku mendengar bahwa perusahaan Tuan Muda Yu mengalami masalah pada saat yang bersamaan, apalagi masalah di setiap perusahaan ini bersifat cukup mematikan. Siapa yang melakukannya? Aku telah menelepon Tuan Muda Yu, tetapi Tuan Muda Yu tidak menjawabnya. Tuan Muda Yu, bersuaralah jika ingin butuh bantuan, benar, Tuan Muda Yu, jangan lupa bahwa kamu masih punya sekelompok sahabatmu. Bab 299. Kesatuan adalah kekuatan. Setelah melihat pesan di grup WeChat, hati Yuming terasa hangat. Teman yang selalu hadir di setiap suka dan duka adalah sekelompok teman bermainnya yang paling dipercaya sejak kecil. Mata Yuming tanpa sadar berkaca-kaca dan air matanya menetes di atas layar ponselnya. Yuming mengetik pesan dan mengirimkannya ke dalam grup. Terima kasih sahabatku sekalian. Pesannya segera menyebabkan tanggapan yang sangat besar di dalam grup. Tuan Muda Yu, untuk apa kamu berterima kasih? Kita adalah sahabat. Sebenarnya apa yang terjadi? Katakanlah jika Tuan Muda Yu membutuhkan bantuan dari kami pasti akan membantumu. Oke, sahabatku sekalian, semuanya datang ke gedung pusat grup Huaxi besok dan aku akan menjelaskannya lebih detail kepada kalian saat itu. Yuming mengirim pesan ke grup itu. Setelah memikirkannya, dia mengirimkan satu pesan lagi. Aku dan ayahku menebak bahwa ada orang yang menargetkan keluarga Yu kami secara disengaja. Ketika kalian semua datang besoknya, bersikaplah lebih mewah. Aku ingin membiarkan orang yang menargetkan keluarga Yu kami untuk melihat berapa banyak orang yang mendukung keluarga Yu kami dan konspirasinya tidak akan berhasil. Yuming merasa bahwa jika semua generasi kedua kaya Linan datang ke gedung pusat untuk mendukung keluarganya besok, setidaknya itu akan menunjukkan sikap terhadap orang yang menghancurkan keluarga Yu-nya, bahwa keluarga Yu tidak akan bisa dijatuhkan. Para generasi kedua kaya Linan akan bersatu dan membantu keluarga Yu untuk mengatasi kesulitan ini. Usulan Yuming telah mendapatkan dukungan dari para sahabat di dalam grup dan segera muncul banyak pesan di dalam grup, setuju. Besok semuanya berkumpul di gedung pusat grup Huaxi untuk mendukung Tuan Muda Yu. Aku baru saja membeli mobil Mercedes-Benz kelas S. Aku akan mengendarainya besok dan dijamin pasti mewah. Siapa yang tidak datang, dia adalah anjing. Semakin kritis situasinya, kita harus semakin bersatu, agar bajingan yang menargetkan keluarga Yu tahu bahwa tuan muda dari keluarga teratas pertama di Linan kita tidak akan dikalahkan dengan begitu mudah. Grup itu penuh dengan dukungan. Untuk Yuming saat ini, suasana hati Yuming yang awalnya buruk sepanjang malam telah sedikit melega. Dia mematikan ponselnya, lalu memanggil taksi dan pergi ke gedung pusat grup Huaxi. Sekarang adalah waktu yang sangat kritis dan dia harus menemani ayahnya. Jika tidak, dia akan runtuh jika semuanya dibebankan pada ayahnya sendirian. Saat ini, Cao Ning yang baru saja selesai bertarung dengan kedua wanita cantik dari Rusia sedang berbaring di atas ranjang besar yang empuk. Kedua wanita cantik itu sedang berbaring di kedua belah sisinya. Setelah Cao Ning melihat pesan di dalam grup, dia merasa sangat tidak senang. Setelah waktu beberapa hari, dia akan menjadi tuan muda pertama di Linan. Generasi kedua kaya dari grup itu seharusnya menyanjungnya dan setia pada dirinya sendiri, bukan Yuming. Ketika melihat mereka sangat baik kepada Yuming, Cao Ning sangat iri. Dia menggerakkan tangannya di atas layar, sambil memperhatikan setiap pesan di dalam grup itu. Seringai muncul di wajahnya secara tiba-tiba,
kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin saja kalian tidak tahu bahwa akulah yang menargetkan keluarga Yu kali ini bukan. Aku ada di dalam grup, tetapi kalian tidak tahu bahwa itu adalah aku. Perasaan itu sangat bagus. Aku pasti akan memperhitungkannya dengan kalian semua. Ke depannya. Yuming, apakah kamu masih berpikir bahwa dirimu sendiri bisa berhasil? Hehe, mimpi, kali ini adalah Tuan Muda Qin ingin menghancurkan keluarga Yu kalian. Apakah kalian bisa menemukan keluarga yang lebih hebat daripada keluarga Qin di dunia ini? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu segera akan tahu bahwa semuanya sia-sia. Aku benar-benar ingin melihat bahwa betapa indahnya ekspresi wajahku ketika kalian tahu bahwa aku adalah orang di balik layar, apalagi keluarga Chaoku akan menjadi keluarga teratas pertama di Linan. Saat Chao Ning bergumam pada dirinya sendiri, ponselnya telah berdering dan itu adalah panggilan dari Tuan Muda Qin Yuan. Tuan Muda Qin, suara Chao Ning penuh dengan kerendahan diri. Sepertinya kamu sudah melihat apa yang terjadi pada keluarga Yu bukan? Kata Qin Yuan dengan santai. Sejak tadi malam, dia mulai menggunakan kekuatan dari keluarganya untuk meluncurkan pukulan berat dan serius terhadap anak perusahaan di bawah naungan keluarga Yu. Dia meminta bawahannya mengeluarkan lebih banyak uang untuk memaksa rekan kerja sama anak perusahaan keluarga Yu untuk menghentikan hubungan kerja sama dengan keluarga Yu. Qin Yuan hanya memiliki uang di tangannya dan penalti dari semua kontrak itu hanyalah sepele baginya. Jika tidak ada rekan kerja sama, maka Qin Yuan akan meminta bawahannya untuk mempersilakan para pemimpin departemen lokal yang terkait untuk melakukan inspeksi mendadak, bahkan jika tidak ada masalah, juga bisa membuat beberapa masalah, menurut orang lain, mustahil untuk menjatuhkan keluarga Yu yang teratas dan pertama di Linan, tetapi bagi Qin Yuan, ini benar-benar mudah. Baik, Tuan Muda Qin, Anda benar-benar hebat. Sekarang semua perusahaan di bawah naungan keluarga Yu sedang berada dalam krisis yang serius. Yu Zihe sudah memiliki firasat bahwa mungkin saja keluarga mereka tidak bisa bertahan lagi. Saat ini, dia tinggal di dalam gedung pusat grup, sedangkan anaknya, Yuming masih mencari bantuan di dalam grup WeChat. Kata Chao Ning sambil tertawa. Ini sudah berada dalam dugaanku, jika aku Qin Yuan ingin bertindak padanya, tidak ada orang yang bisa lepas dari telapak tanganku, Qin Yuan berkata dengan puas dan segera mengeluarkan perintah kepada Chao Ning, kamu besok pergi ke gedung pusat grup Huaxi besok untuk membeli semua perusahaan keluarga Yu. Aku akan memberimu dana sebesar 35 miliar yuan, setelah kamu membelinya, keluarga Chaomu telah menjadi keluarga teratas pertama di Linan, tetapi kamu harus ingat bahwa di depan orang lain, kamu adalah manusia, tetapi di depanku, kamu masih seekor anjing. Baik, aku mengerti. Chao Ning sekarang sudah tidak memiliki perasaan terhadap kata anjing. Tuan Muda Qin, apakah besok terlalu pagi? Kita masih bisa menunggu 2 hari lagi. Aku takut bahwa waktunya masih belum tiba. Jika demikian, Yu Zihe si orang tua itu tidak akan menjual perusahaannya kepada kami. Pertarungan ini hanya bisa diselesaikan secepat mungkin dan tidak bisa membiarkan kakekku tahu. Bagaimanapun, keluarga Yu juga melayani untuk keluarga Qinku. Kata Qin Yuan sambil memikirkannya, keluarga Yu sebenarnya memiliki pendapatan sebesar 14 miliar yuan per tahun dan harus ditransfer ke rekening keluarga Qin. Jika kakeknya tahu bahwa dirinya sendiri menyerang perusahaannya sendiri, dia pasti akan datang untuk menghukum dirinya sendiri tanpa menanyakannya. Ini bukanlah dosa yang kecil, saat ini, kakeknya sedang merawat kesehatan di Pulau Tian. Qin Yuan secara khusus mengirim 2 orang terapis yang terbaik dari Thailand ke Pulau Tian dan meminta mereka untuk membuat rencana relaksasi tubuh untuk Qin Boxiong selama 3 hari. Selama waktu 3 hari ini, Qin Boxiong tidak akan mencari tahu tentang situasi di dunia luar sana. Qin Yuan ingin memanfaatkan celah ini untuk menyelesaikan perang bisnis pemalsuan ini secepat mungkin. Jika tidak, setelah diketahui oleh Qin Boxiong, itu akan menjadi sebuah kesalahan yang sangat sulit untuk dimaafkan. Baik, aku mengikuti pengaturan dari Tuan Muda Qin. Aku akan pergi ke gedung pusat keluarga Yu untuk membeli perusahaan mereka besok. Jawab Cao Ning. Keesokan harinya, setelah melewati waktu semalam, kejadian dari keluarga Yu telah menjadi berita terhangat di Linan. Pagi-pagi sekali,
Sudah ada banyak wartawan dari berbagai media telah berkumpul di luar gedung pusat grup Huaxi dan ingin mendapatkan berita yang paling pertama, namun, mereka telah diblokir oleh Satpam Grup. Para wartawan sedang berdebat. Mereka sangat ingin mewawancarai presiden dari grup Huaxi, Yu Zihe, di dalam ruangan kantor presiden grup Huaxi. Yuming dan ayahnya tidur di sini tadi malam. Yuming masih baik-baik saja dan akhirnya tertidur, sedangkan Yu Zihe sama sekali tidak tidur semalaman. Ayah, makanlah sedikit, tidak baik jika kamu kelaparan. Yuming mengambil sarapan yang dibawa oleh sekretarisnya dan menyerahkannya ke depan ayahnya. Kamu makanlah dulu, suasana hatiku sedang buruk, tatapan Yu Zihe masih mengandung rasa sedih. Dia telah memikirkannya sepanjang malam, tetapi dia masih belum menemukan cara untuk menyelesaikan kesulitan dari keluarga Yu saat ini. Yuming diam-diam menghela nafas. Dia meletakkan sarapan itu di depan ayahnya, kemudian dirinya sendiri berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya dengan layar yang sudah rusak. Setelah dia membuka grup generasi kedua kaya Linan, dia telah melihat pesan yang dikirim. Sahabatku, apakah kalian sudah bangun? Datang ke gedung pusat grup Huaxi segera. Aku mengucapkan terima kasih untuk kalian sebelumnya. Meskipun uangnya tidak terkumpul sekarang, tetapi Yuming membutuhkan dukungan dari sahabatnya. Dia membutuhkan sahabatnya datang ke sini untuk memberinya dukungan dan memberitahu orang yang ingin menghancurkan keluarga Yu bahwa keluarga Yu tidak akan jatuh dengan begitu mudah. Ada balasan segera di dalam grup. Sudah datang, Tuan Muda Yu. Sahabatku, ayo pergi. Ingat pergi dengan mewah. Tuan Muda Yu, tunggulah aku. Aku akan tiba di sana setengah jam lagi. Ketika melihat efek dari respon tersebut, Yuming merasa sangat senang. Setelah dia mandi di kamar mandi gedung pusat, dia naik lift untuk turun ke lantai 1. Dia datang untuk menjemput para sahabatnya. Tuan Muda Yu sudah keluar. Setelah para wartawan di depan pintu melihat sosok bayangan Yuming sudah muncul, satu persatu dari mereka bergegas menuju Yuming. Jika tidak ada satpam yang menghalanginya, takutnya Yuming akan dibuat datar oleh mereka. Tuan Muda Yu, ada masalah apa yang terjadi pada keluarga Yu? Saat ini, keluarga Yu telah mengalami krisis yang paling terbesar sepanjang sejarah. Bisakah keluarga Yu terus bertahan? Sekarang sudah ada desas-desus di lingkungan masyarakat, bahwa keluarga Yu mungkin saja tidak bisa melewati krisis ini dan akan segera menghadapi kebangkrutan. Apa rencana keluarga Yu saat ini? Apakah sudah melakukan persiapan untuk mengajukan pilot? Para wartawan memegang mikrofon ke mulut Yuming dan saling berkerumun satu sama lain. Wartawan wanita dari setiap media telah berubah menjadi wanita gagah. Saat ini, pertanyaan yang mereka ajukan sangat tajam dan sama sekali tidak peduli pada perasaan orang yang bersangkutan. Yuming menahan amarahnya secara paksa dan berkata kepada semua media, aku bisa memberitahu semuanya dengan jelas di sini, bahwa grup Huaxi tidak akan jatuh. Keluarga Yu juga tidak akan mengajukan pilot. Ini karena ada orang yang sengaja ingin menghancurkan keluarga Yu kami. Aku menyarankan orang itu untuk melepaskan metodemu yang kotor itu, karena keluarga Yu akan menjadi semakin kuat. Para wartawan telah merekam apa yang dikatakan oleh Yuming, tetapi mereka sama sekali tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yuming. Sebagai jurnalis, informasi mereka paling akurat. Menurut penilaian krisis keluarga Yu dari organisasi yang berwenang, keluarga Yu baru saja kehilangan lebih dari 2 miliar yuan. Kemarin, seiring berkembangnya situasi, kerugian itu hanya akan semakin besar. Jika keluarga Yu tidak bisa mengeluarkan uang 2,5 miliar yuan untuk menyelamatkan situasinya, maka keluarga Yu hanya ada satu hasil, yaitu bangkrut. Para ahli memperkirakan bahwa dana lancar keluarga Yu hanya ada 500 juta yuan dan tidak mungkin bagi mereka untuk segera mengeluarkan 2,5 miliar yuan. Juga bisa dikatakan bahwa kebangkrutan dari keluarga Yu hampir bisa dipastikan. Saat ini, terdengar suara sirene dari kejauhan dan semua orang melihat ke arah suara itu. Sebuah mobil Mercedes-Benz kelas perlahan melaju kemari. Dari nomor plat mobilnya, itu adalah mobil baru tuan muda dari keluarga Sun di Linan. Tuan Muda Sun sudah datang. Memang benar, setelah mobil berhenti, ada seorang pria yang turun dari mobil. Dia adalah generasi kedua kaya di Linan, Sun Jian. Tuan Muda Yu, aku sudah datang. Apakah aku terlambat? Sun Jian tersenyum dan berjalan mendekati Yuming. Baguslah jika kamu datang, sahabatku.
Yu Ming juga berjalan menghampiri Sun Jian dan memeluknya. Para wartawan tidak tahu apa yang terjadi dengan Sun Jian yang datang ke sini. Kemudian ada satu persatu mobil yang melaju kemari, BMW X5, Range Rover, Audi Q7, Porsche 911. Semuanya adalah mobil mewah, apalagi orang yang turun dari mobil bukanlah orang biasa, melainkan mereka adalah generasi kedua kaya di Linan. Tuan Muda Su, Tuan Muda Lu, Tuan Muda Sen, Tuan Muda Tang semuanya sudah datang, Tuan Muda Ma yang juga membawa Tian Xing kemari. Sebenarnya, dia juga tidak ingin datang ikut campur, tetapi semua orang di dalam grup telah menyatakan bahwa mereka akan datang. Jika Ma yang tidak datang, maka itu sudah terlalu jelas dan dia akan disindir oleh semua orang. Mereka semua berjalan ke sisi Yu Ming dan bertindak seolah-olah begitu akrab dengan Yu Ming. Para wartawan semua adalah orang-orang yang bijaksana. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa melihat bahwa beberapa generasi kedua kaya ini datang untuk mengekspresikan sikap mendukung. Jika keluarga Yu telah mendapatkan dukungan dari semua generasi kedua kaya di Linan, mungkin saja kesulitan ini akan terlewati. Bab 300. Dia adalah kakak kami. Bagaimana mungkin generasi kedua kaya ini tidak bisa melihat bahwa apa yang ingin dilakukan oleh sekelompok wartawan itu di depan pintu kantor pusat grup Huaxi. Mereka hanya ingin melihat situasi keluarga Yu yang hancur. Dengan cara ini, berita yang mereka rilis akan menghasilkan banyak uang. Sekelompok wartawan itu tidak peduli, grup Huaxi telah dikelola oleh keluarga Yu selama lebih dari 30 tahun, sehingga baru bisa mencapai pencapaian hari ini. Mereka juga tidak peduli seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan terhadap ekonomi Linan dan berapa banyak karyawan dan keluarga terpengaruh oleh situasi ini. Yang mereka inginkan hanyalah peringkat. Mereka sama sekali tidak merasa bahwa dirinya sendiri sedang memakan darah manusia. Sekelompok wartawan, dengarlah, arahkan kamera kalian padaku. Generasi kedua kaya di Linan, Sun Jian mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan lantang, kami datang ke gedung pusat grup Huaxi hari ini untuk membiarkan orang yang ingin menghancurkan keluarga Yu melihatnya bahwa keluarga Yu memiliki dukungan dari keluarga lainnya di Linan. Keluarga Yu tidak mungkin bisa dikalahkan. Keluarga Yu akan selalu menjadi pelopor ekonomi Linan dan grup Huaxi akan selalu makmur selamanya. Generasi kedua kaya lainnya juga berkata, benar, kami mendukung keluarga Yu. Semakin sulit, kami dari berbagai keluarga teratas di Linan akan semakin bersatu. Keluarga Yu tidak akan jatuh. Takutnya, mereka yang memiliki motif tersembunyi akan kembali dengan tangan kosong. Ma yang juga mengikuti pernyataan dari yang lainnya, keluarga Yu akan segera melewati krisisnya dan akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. 30 orang generasi kedua kaya di Linan mengungkapkan pendapat mereka yang benar-benar mengejutkan. Harus tahu bahwa jika total kekayaan dari semua keluarga yang diwakili oleh generasi kedua kaya saat ini berjumlah hampir 80% dari PDB Linan. Cekrek cekrek, cekrek cekrek, cekrek cekrek. Rana kamera wartawan terus-menerus berkedip, yang telah merekam momen ini. Keluarga Long kami juga mendukung. Keluarga Yu pasti akan kembali membaik. Terdengar satu suara lainnya dari belakang wartawan. Ketika semua orang melihat ke belakang, itu adalah kepala keluarga Long di Linan, Long Teng yang membawa Long Yan kemari. Long Yan menemani ayahnya berjalan ke sisi Yu Ming dan berkata kepada wartawan yang hadir, kali ini, jelas ada orang yang sengaja menargetkan keluarga Yu. Saat ini, keluarga Yu sedang menghadapi banyak kesulitan. Sebagai ipar dari keluarga Yu, kami akan mendukung keluarga Yu. Ketika Qin Lang membawa Zhong Yu kembali ke Yanjing, Qin Lang dan Zhong Suesan telah memerintahkan keluarga Yu secara khusus, bahwa masalah tentang Long Ling ataupun Zhong Yu tidak boleh diketahui oleh dunia luar. Pernikahan antara Yu Ming dan Long Ling masih ada di dalam nama. Ketika waktunya sudah tiba, Yu Ming akan mengumumkan bahwa dia telah bercerai dengan Long Ling dan tidak membiarkan dunia luar meragukannya. Oleh karena itu, di mata masyarakat Linan, Yu Ming masih berstatus nikah dengan Long Ling. Agar kabar Zhong Yu tidak terungkap, Yu Ming mengumumkan kepada dunia luar bahwa istrinya, Long Ling telah berkeliling dunia sendirian, sehingga dia tidak ada di sini selama beberapa bulan ini. Para wartawan merasa bahwa dukungan dari keluarga Long bisa dibenarkan dan itu normal bagi keluarga ipar untuk saling mendukung satu sama lain. Presiden Long, di saat keluarga Yu sedang menghadapi krisis yang begitu parah, apakah Nona Long Ling telah membuat rencana untuk kembali
Kapan dia akan muncul? Tanya wartawan itu. Long Ling sangat memperhatikan situasi keluarga Yu saat ini. Dia telah menelepon Yu Ming, bahwa dia tidak bisa kembali untuk sementara waktu karena masalah visa, tetapi hatinya selalu berpihak pada keluarga Yu. Mengenai masalah Long Ling, Long Teng hanya bisa berbohong dan menyembunyikannya. Saat ini, hal yang paling terpenting bukanlah kapan Long Ling akan tiba, melainkan membantu keluarga Yu untuk melewati krisis secepat mungkin. Ayah mertua, sudahlah, ayo kita pergi ke kantor untuk melihat ayahku, kata Yu Ming. Dia sangat terkejut atas kedatangan keluarga Long. Oke, Long Teng mengangguk. Sahabatku, ayo kita masuk bersama, kata Yu Ming kepada generasi kedua kaya lainnya. Ikuti kata Tuan Muda Yu, jawab dari generasi kedua kaya lainnya dan masuk ke dalam gedung pusat. Para wartawan di depan pintu ingin bergegas masuk untuk mewawancarainya. Mereka semua sudah kecemasan, tetapi mereka telah dihentikan oleh satpam dari grup Huaxi. Sebenarnya pada saat ini, ada sebuah mobil mewah juga melaju di sekitar gedung pusat grup Huaxi, tetapi dia sengaja untuk tidak muncul di depan gedung pusat. Cao Ning dan ayahnya, Cao Jianfeng duduk di dalam mobil. Ketika melihat adegan generasi kedua kaya lainnya di Linan yang mendukung Yu Ming di depan para wartawan, dia mencibir dan bergumam. Sekelompok anjing penjilat. Keluarga Yu sudah ditakdirkan untuk berakhir, sedangkan kalian masih saja menjilatinya, benar-benar bodoh. Tetapi aku malah merasa cukup bagus untuk melihat kalian yang seperti ini. Setelah aku menjadi tuan muda pertama di Linan, kalian akan menjilatiku seperti menjilat Yu Ming. Biarkan aku lihat betapa jeleknya wajah kalian itu. Cao Ning mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ma Furui. Tuan Muda Cao, terdengar suara Ma Furui yang hormat di dalam panggilan. Apakah semuanya sudah siap? Hari ini aku akan mengambil alih semua aset keluarga Yu atas namaku, kata Cao Ning dengan dingin. Cao Jianfeng yang sedang duduk di sampingnya, tiba-tiba merasa sangat aneh dan sedikit takut untuk melihat anaknya saat ini. Lia, Tuan Muda Cao, setelah Anda meneleponku kemarin, aku segera mulai melobi tulang punggung keluarga Yu. Saat ini, aku telah memobilisasi 11 orang pemimpin. Begitu mereka semua mengundurkan diri, kekuatan itu tidak jauh dari kehilangan 1 miliar yuan bagi grup Huaxi. Namun, persyaratan dari orang-orang itu juga relatif tinggi. Jumlah uang yang mereka inginkan lebih dari 200 juta yuan. Pada saat yang bersamaan, setelah Anda mengambil alih grup Huaxi, mereka ingin Anda menjamin bahwa posisi mereka sekarang dapat dipertahankan. Cao Ning terkekeh ringan dan berkata, apakah itu adalah masalah? Tenang saja, jika mereka bisa membantuku untuk menjatuhkan keluarga Yu, aku bisa mengabulkan permintaan mereka semua. Kemarin, Tuan Muda Qin telah berjanji menawarinya uang 35 miliar yuan untuk membeli aset keluarga Yu. Setelah dia mendapatkan aset keluarga Yu hari ini, identitasnya akan berubah menjadi orang yang super kaya bernilai puluhan miliar yuan. Oke, Tuan Muda Cao, tenang saja. Yu Zihei baru saja memberitahu semua penanggung jawab dan pemimpin senior untuk rapat di gedung pusat. Saat itu, aku akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan Muda Cao dengan sempurna saat itu, kata Ma Furui. Oke, aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah itu, Cao Ning menutupi panggilannya. Ninger, apakah kamu benar-benar yakin bisa membeli aset keluarga Yu? Bukannya ini sedang bercanda, kata Cao Jianfeng dengan gugup. Tadi malam, ketika Cao Ning memberitahunya bahwa dia memiliki belakang panggung yang bisa memberinya uang 35 miliar yuan untuk membeli aset keluarga Yu, Cao Jianfeng merasa bahwa otaknya Cao Ning sudah rusak dan sama sekali tidak menganggapnya serius ketika dia pergi bekerja di perusahaan. Pagi ini, dia melihat Cao Ning yang menaiki mobil menuju grup Huaxi. Setelah bertanya padanya, Cao Ning masih berkata bahwa hari ini dia akan membeli grup Huaxi sepenuhnya dengan namanya sendiri. Cao Jianfeng merasa bahwa ada yang salah dengan putranya dan datang bersamanya untuk melihatnya. Setelah mendengar Cao Ning benar-benar menelepon pahlawan dari grup Huaxi, Ma Furui tadinya, dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan oleh putranya mungkin saja benar. Ayah, sejak kecil hingga sekarang, kapan aku pernah membohongimu? Tanya Cao Ning sambil tersenyum. Sejak kecil, Cao Ning menjadi anak yang penurut dan tidak pernah membiarkan Cao Jianfeng mengkhawatirkannya. Aku tahu,
Tetapi siapa Yan 9 memberimu uang 35 miliar yuan? Mengapa dia bisa memberimu begitu banyak uang? Bisakah dia mengeluarkannya? Bagaimana jika dia bercanda denganmu dan bagaimana jika kamu telah memprovokasi keluarga Yu? Kamu harus tahu bahwa jika dibandingkan dengan seekor macan seperti keluarga Yu, keluarga Cao kita bagaikan seekor udang. Cao Jianfeng telah mengungkapkan keraguan di dalam hatinya. Dia merasa bahwa mustahil jika ada orang yang bisa memberi Cao Ning uang 35 miliar yuan. Dia tidak akan membohongiku, karena dia ingin aku menjadi bonekanya di Linan. Aku bisa memberitahumu bahwa uang 35 miliar yuan hanyalah percikan air bagi keluarganya. Kata Cao Ning. Uang 35 miliar yuan masih sepele. Anakku, apakah kamu terjerat sesuatu yang jahat? Cao Jianfeng merasa anaknya sudah gila dan depresi. Ayah, aku tidak terjerat sesuatu yang jahat. Sebenarnya, ada sebuah keluarga yang tersembunyi di dunia kita. Keluarga itu adalah keluarga yang paling terkaya di dunia, bahkan Bill Gates jauh lebih kalah daripada mereka. Keluarga mereka telah mempengaruhi semua aspek dunia. Semua bisnis di dunia ini berhubungan dengan keluarga mereka. Kekayaan keluarga mereka sebanding dengan setengah dari AS. Alasan mengapa kamu tidak mengetahui keberadaan mereka adalah karena levelmu masih kurang. Orang yang memberiku uang adalah penerus masa depan dari keluarga itu. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu menantikannya dan menikmatinya. Setelah hari ini, keluarga kau kita akan menjadi keluarga teratas pertama di Linan, sedangkan kamu akan menjadi orang terkaya di Linan. Sungguh, Cao Jianfeng tercengang oleh putranya. Dia memutuskan untuk melihat perkembangan dari hal-hal ini selanjutnya. Yu Ming membawa sekelompok orang menuju ruangan kantor Yu Zihe. Yu Zihe sedikit terkejut setelah melihat anak-anak dari semua keluarga di Linan datang kemari. Ayah, lihatlah, sahabatku sudah datang untuk mendukungku, kata Yu Ming kepada ayahnya. Ini, terima kasih banyak. Yu Zihe berdiri dan berkata kepada generasi kedua. Kaya di tempat, generasi kedua kaya segera berkata dengan rendah hati. Paman Yu, untuk apa Anda begitu sopan? Kami bersahabat dengan Tuan Muda Yu, urusannya adalah urusan kami semua. Benar, kami bermain dengan Tuan Muda Yu sejak kecil hingga dewasa. Waktu aku masih kecil, bukannya aku sering makan di rumah kalian. Dulunya, Tuan Muda Yu telah membantu kami untuk berkelahi beberapa kali. Saat itu, dia telah menjadi kakak kami dan sekarang dia masih menjadi kakak kami. Lagi pula, hubungan kerja sama di antara keluarga kami dan keluarga Anda begitu erat dan keluarga kami juga tidak bisa tidak peduli pada keluarga Yu yang sedang bermasalah. Alangkah baiknya jika kita melewati krisis ini bersama. Alasan mengapa sekelompok generasi kedua kaya ini datang tanpa mengucapkan sepatah kata pun adalah karena keluarga Yu memiliki bisnis besar di Linan, sedangkan keluarga mereka memiliki hubungan kerjasama bisnis dengan keluarga Yu. Jika keluarga Yu jatuh, maka keluarga mereka pasti akan terpengaruh. Namun, ini bukanlah alasan utamanya, bahkan mereka lebih memperhatikan hubungannya dengan Yu Ming. Generasi kedua kaya ini semuanya tumbuh dewasa bersama Yu Ming. Saat mereka masih kecil, Yu Ming adalah bos dari mereka semua, sedangkan Yu Ming juga cukup setia. Siapa yang berani menggertak sahabatnya, dia pasti akan membantu sahabatnya untuk membalasnya kembali, bahkan dalam pertarungan dengan anak-anak liar di kota Linan. Yu Ming juga tidak pernah kalah sekalipun, karena itu, Yu Ming sering terluka. Tetapi dia juga telah menjadi kakak di mata sekelompok sahabatnya. Tidak ada orang yang berani tidak mendengar apa yang dia katakan. Kemudian, Yu Ming telah pergi kuliah di Inggris. Meskipun hubungan di antara mereka sedikit memudar, tetapi perasaan kagum dan cinta untuk Yu Ming sebagai kakak di hati mereka masih bertahan selamanya. Sekarang kakak yang pernah berdarah, terluka dan berjuang untuk mereka telah mengalami kesulitan. Bagaimana bisa mereka yang sebagai sahabatnya tinggal diam saja? Oleh karena itu, mereka semua berdiri untuk membantu Yu Ming melalui masa-masa sulit bersama.